Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini. Setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan jam 12. Yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh semua yang hadir di sini. Terutama untuk Pak Imam yang sudah dikangenin tiap hari Selasa, Pak Imam. Di sini di hari ini Pak Imam akan mengetengahkan topiknya yaitu Think and Grow Rich. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Imam untuk memulai. Silakan Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Bu Marlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Susi, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan para sahabat sekalian. Pagi ini saya ingin berbagi tentang sebuah topik Think and Grow Rich. Dan kata cucu saya artinya adalah berpikir dan menjadi kaya. Kata cucu saya. Ibu Bapak sekalian, ketika diterbitkan pada tahun 1937, buku Think and Grow Rich dianggap sebagai salah satu buku pemberi inspirasi terhebat pada masanya. Jadi bersama dengan How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie, dan satu lagi tentang The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Buku ini menjadi bacaan wajib kaum lelaki dan perempuan yang mengejar kesuksesan dalam kehidupan dan karier mereka. Sejatinya pikiran adalah sesuatu. Ini niruin Syahrini, sesuatu banget gitu ya. Jadi pikiran adalah sesuatu. Dan sesuatu yang kuat ketika dicampur dengan ketetapan tujuan, keuletan, dan hasrat membara untuk menerjemahkan pikiran-pikiran tersebut menjadi harta atau objek material lainnya. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan Napoleon Hill, bahwa semua prestasi, semua kekayaan yang diupayakan berawal dari sebuah pikiran. Kita semua tentu ingin sukses dalam hidup dan karier. Napoleon Hill telah menyampaikan ide-ide atau langkah-langkah bagaimana menuju kesuksesan tadi melalui 13 prinsip-prinsip penting yang perlu kita ingat. Prinsip yang pertama adalah keinginan membara. Ini yang belum sukses boleh membaca, yang sudah sukses nggak usah dibaca. Jadi kayak Jeng Sri sekarang udah sukses nggak perlu dibaca. Jadi yang pertama menurut Napoleon Hill, kita semua harus punya keinginan yang membara, gitu ya. Jadi bagi siapapun yang ingin sukses, penting untuk memiliki keinginan yang terbaik dibandingkan kondisi saat ini. Tanpa keinginan, maka tidak akan ada yang namanya motivasi atau alasan untuk bertindak. Keinginan sederhana tak menghasilkan apapun. Ini perlu kita catat, bahwa keinginan yang sederhana itu nggak menghasilkan apapun. Sehingga kita harus mempunyai keinginan yang membara untuk menimbulkan aksi nyata dan memberikan hasil yang bagus. Jadi keinginan membara inilah yang menggiring kita semua untuk melakukan aksi yang memberikan hasil dan mendorongmu keluar dari zona nyaman. Jadi rupanya zona nyaman itu dimanapun muncul gitu ya.
Jadi comfort zone di sini itu selalu muncul di mana-mana. Ini adalah keinginan yang membara. Kemudian kita juga harus tahu tentang keyakinan mutlak. Ya, ini adalah prinsip yang kedua. Ini slide-nya keren ya, Bu, ya, karena yang buat Mas Bahri gitu. Kalau saya yang buat mungkin nggak bisa terbaca ini. Jadi prinsip yang kedua adalah keyakinan yang mutlak. Keyakinan mutlak. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi Anda akan menjadi nyata. Ini adalah merupakan keyakinan kita. Saat kita atau Anda memiliki keyakinan mutlak pada suatu keinginan dan percaya itu akan terwujud, maka keyakinan akan memiliki kekuatan besar untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan kita harus mengontrol keyakinan yang ada. Saat Anda mulai menemukan pola pikir yang membatasi diri, atau bila Anda sulit untuk meyakini sesuatu, ingat pernyataan afirmasi. Seminggu yang lalu, saya di dalam topik pikiran, saya menyampaikan pernyataan afirmasi. Pernyataan afirmasi di sini adalah pernyataan yang terus kita gelorakan, kita sampaikan, kita katakan setiap saat. Sehingga pernyataan afirmasi itu akan tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga pada saatnya nanti alam bawah sadar kita akan mengangkat kembali pernyataan ini menjadi satu kenyataan dalam hidup ataupun dalam mengembangkan karir kita. Selanjutnya mengenai meyakini diri sendiri, adalah prinsip yang ketiga menurut Napoleon Hill. Tidak ada satu alasan pun yang membuat kita tidak percaya pada keinginan atau mimpi kita sendiri. Kita harus selalu pede, harus selalu percaya diri pada keinginan dan mimpi-mimpi kita. Pengaruh lingkungan terkadang memberi kesan bahwa apa yang kita mimpikan tidak akan terwujud atau mustahil. Gitu ya. Hal ini membuat kita sulit percaya diri, membuat kita ragu. Demi menghilangkan perasaan ini, Anda perlu berdoa atau bermeditasi. Ini kita contoh Pak Hernanto itu, kalau sudah mulai ragu, beliau berdoa, terus cari tempat yang sepi, bermeditasi di situ. Saya sudah diajarkan cara bermeditasi oleh Pak Hernanto, dan saya lakukan. Sehingga rambut saya mulai tumbuh. Nggak nyambung ini, Bu, ya. Tapi bermeditasi, berdoa itu hal yang mutlak harus kita lakukan. Selanjutnya, mengulang kembali keinginan yang telah Anda tanam dalam diri. Keinginan-keinginan ini, seperti saya sampaikan di depan tadi, merupakan suatu pernyataan afirmasi yang itu harus selalu dilakukan. Ketika pernyataan afirmasi itu positif, maka hasilnya saya yakin akan positif. Kemudian kita harus fokus bahwa Anda layak dan memiliki keyakinan mutlak. Kemudian yang penting di sini, tulis mimpi dan tujuan hidup Anda pada sarip kertas. Tempel di tempat yang mudah dilihat. Ini adalah semacam pernyataan afirmasi yang kita tulis, kemudian kita tempatkan di satu tempat yang mudah kita baca, yang setiap saat bisa kita nyatakan dalam kata-kata. Saya harus berhasil, pokoknya pernyataan yang bagus-bagus. Ini di dalam yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu ya, masalah pikiran itu sebetulnya sudah memuat ini. Jadi memang akhirnya saya melihat bahwa ini buku-buku kok lama-lama kok menjurusnya ke satu tempat ya. Yang sana ngomong begini, yang sama ngomong hampir sama ya. Ternyata buku-buku yang bersifat pengembangan diri atau motivasi itu banyak sekali yang dikutip dari pernyataan Dale Carnegie dan Napoleon Hill ini. Ya, buku ini sebetulnya terbitnya tahun 37. Sedangkan apa yang ditulis oleh Dale Carnegie tahun 36. Jadi ya
kalau menjadi acuan memang di luar negeri ini menjadi acuan dan menjadi buku bacaan wajib bagi lelaki dan perempuan. Ini adalah meyakini diri yang merupakan prinsip ketiga dari Napoleon Hill. Sedangkan prinsip yang keempat adalah pengetahuan khusus. Nah, pengetahuan khusus ini, apa yang disampaikan Napoleon Hill ini agak menggelitik juga ini. Dia mengatakan jika ilmu pengetahuan menjamin kesuksesan, tentu orang-orang berilmu akan menjadi orang terkaya di dunia. Jadi ini ada Pak Profesor Haryadi ini menjadi orang terkaya di dunia juga. Cuman sayang nih dikatakan oleh Napoleon Hill bahwa fakta yang ada di lapangan sangat jauh dari itu semua. Memang beberapa saat yang lalu kita bersama-sama pernah membahas tentang karya dari Eric Barker, yaitu Menaiki Tangga yang Salah. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Eric Barker, bahwa kita-kita ini cenderung orang-orang yang difilter, ya. Bekerjanya saat sekarang itu melalui filter. Nah, filter ini penuh dengan aturan, ya, ketentuan-ketentuan, hukum, sehingga kita nggak berani nyeleneh gitu ya. Kita tidak berani keluar dari apa yang sudah menjadi aturan. Dan biasanya manajemen yang digunakan adalah manajemen by objektif, manajemen berdasarkan sasaran. Sehingga di situ jarang sekali orang-orang yang tersaring dalam satu sistem itu yang kaya gitu ya. Kalau kaya dalam tanda petik, kalau saya termasuk orang kaya, gitu. Tapi kayanya kaya batin saya. Jadi kalau kita ingin kaya, kayak gambaran-gambaran di luar ini yang tidak melalui filter, kita bisa melihat yang namanya Mark Zuckerberg. Dia nggak sekolah gitu ya, tapi dia bisa menemukan WhatsApp, Facebook, ya. Kemudian Bill Gates, Steve Jobs, ya. Yang jadi favorit saya Jack Ma itu. Orangnya kecil, ya. Kecil kayaknya nggak mungkin jadi orang kaya, malah jadi kaya raya. Gitu. Kasihan sekali, uangnya hanya miliaran dolar gitu. Nah inilah sebetulnya ya masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini. Sayangnya menurut Napoleon Hill tidak seperti itu di lapangan. Dikatakan bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan tidak akan membuat orang cerdas dan sukses secara finansial. Karena dikatakan juga bahwa orang tersukses di dunia ini hanya 1% dari populasi. Dan penggunaan yang tepat dari pengetahuan dapat membuat orang menjadi sukses. Nah, pemikiran Napoleon Hill ini rupanya beda ya dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita ingat bahwa ilmu itu menurut saya harus kita kembangkan. Saya jadi ingat ada teori triple A ya, appearance, attitude, dan ability. Ketika kita sudah berpenampilan keren kayak Bu Susi, Jeng Sri, semuanya, kemudian attitude kita, perilaku kita keren, kemudian ability, ya, kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti. Nah, dari 3A ini saja sebetulnya kalau kita bina ini secara terus-menerus, ini akan mendorong kita untuk mencapai sukses dalam karir maupun dalam kehidupan kita. Jadi terkait dengan ilmu pengetahuan, kita harus lebih fokus pada sebuah pengetahuan yang membuat keinginan-keinginan kita, Anda menjadi nyata dan membantu mencapai kesuksesan. Ibu Bapak sekalian, prinsip kelima adalah imajinasi. Jadi imajinasi sudah terbukti berguna jika digunakan untuk tujuan yang baik dibandingkan hanya untuk hiburan semata. Kalau hiburan kita tahu produk Marvel bukan main. Dari mulai orang-orang yang
Superman, Superman gitu. Kemudian ada lagi bagus-bagus lah produk Marvel. Itu hasil imajinasi. Tapi imajinasi yang kreatif juga bisa digunakan ketika kita ingin menjadi orang sukses. Ketika Anda menggunakan imajinasi khusus untuk memvisualisasikan dan membayangkan hasil dari keinginanmu sebagai sebuah realita, maka bisa dipastikan hal tersebut akan mulai terbentuk dan pada akhirnya akan menjadi sebuah realita. Oleh karena masalah imajinasi ini di dalam hidup dan kehidupan juga sangat diperlukan bagi penunjang kesuksesan dalam karir dan hidup. Untuk prinsip keenam adalah rencana yang terorganisir. Menjadi sukses, Anda perlu sebuah rencana. Rencana itu harus konkret. Rencana ini harus menjadi cara atau alat untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ambil waktu Anda untuk membuat konsep perencanaan dan tulislah dalam buku. Dan ketika Anda menulisnya, kesempatan terwujudnya rencana itu semakin meningkat. Mungkin Ibu Bapak sekalian masih ingat, saya pernah menyampaikan sebuah tema tentang make today counts, atau buatlah hari ini bermakna. Nah, oleh karenanya dalam setiap pengambilan keputusan, kita juga harus mempunyai disiplin diri yang kuat. Karena keputusan apapun yang kita buat, itu harus bisa kita implementasikan melalui disiplin pribadi kita. Jadi percuma saja kita membuat perencanaan yang keren, namun disiplin untuk menopang implementasi dari keputusan yang kita ambil itu nilainya 0. Sehingga hasilnya perencanaan tanpa hasil. Dari Bu Sisi ngomong doang gitu, jadi nggak ada hasilnya. Nah, oleh karenanya di dalam kita menyusun suatu perencanaan itu harus betul-betul kita tulis, harus betul kita hayati, dan kita harus yakin bahwa rencana itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Jadi kalau rencana itu kita yakin bisa kita kerjakan, kita buat itu. Tapi ketika rencana hanya sekedar rencana, yaitu akhirnya menjadi nggak ada manfaatnya bagi kita. Dan pastikan bahwa menulis tiap-tiap rencana Anda, lalu lanjut dengan memilah-milahnya ke dalam bagian tujuan-tujuan yang bisa diterapkan. Jadi maknanya kita harus membuat suatu rencana yang aplikatif, yang bisa diaplikasikan. Selanjutnya tentang buat keputusan dan tindakan. Ini 11-12 sebetulnya dengan perencanaan tadi. Jadi makna keputusan ini adalah keputusan atau tindakan tegas kita, bukan keputusan yang dibentuk kemudian dilupakan begitu saja. Jadi keputusan itu betul-betul harus aplikatif. Karena kalau enggak ya istilahnya petinju itu hanya hit and run aja, pukul dan tinggal pergi. Kita buat, kita tinggal pergi. Nah ini tentunya enggak pas. Ya. Jadi kita harus membuat satu perencanaan atau keputusan yang aplikatif. Orang-orang yang sering mengubah keputusannya adalah orang-orang yang hampir tidak pernah memperoleh apa yang mereka inginkan. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, sekali lagi, harus bisa dilakukan. Jangan sampai keputusan, ya, tindakan itu belum apa-apa, sudah dirubah. Nah, akhirnya penuh dengan perubahan, gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar percaya pada keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan. Sejauh keputusan ini hal yang konkret bisa kita lakukan, harus ditindaklanjuti. Keputusan bila terlalu sering diganti, maka keputusan tersebut masih belum kuat dan matang. Jadi pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya, baru ambil sebuah keputusan atau tindakan, kemudian perhatikan hasilnya hingga akhir.
Ibu bapak sekalian, prinsip berikutnya adalah gigih. Gigih. Karena kalau hanya hilang jadi gigi. Ini gigih. Banyak orang gagal pada upaya awal. Banyak orang gagal pada upaya awal. Mereka mungkin sudah gagal ratusan kali. Fakta sederhana adalah kegagalan berkali-kali membuktikan dedikasi dan kekuatan mereka yang membawa mereka pada pencapaian kesuksesan di masa datang. Jadi masalah kegagalan ini banyak ya. Kita semua saya yakin pernah mengalami kegagalan. Tapi kalau kita gagal kemudian bangkit lagi dengan segala kegigihan kita, itulah yang sebetulnya diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Banyak sekali orang gagal di awal mengatakan bahwa tantangan yang ada terlalu sulit bagi mereka, sehingga hasilnya mereka tidak pernah sukses. Demi menjadi sukses, harus ada kualitas yang tak tergoyahkan ya, akan mimpi-mimpi tersebut di dalam diri kita, yaitu kegigihan. Kegigihan dan pantang menyerah. Atau dengan kata lain, Anda menginginkannya dan Anda akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menjadikan mimpi-mimpi kita, mimpi Anda menjadi kenyataan. Ini adalah gigih. Jeng Sri gigih ya, Jeng Sri ya. Jangan gigih ya. Keren kegigihan Jeng Sri. Sebentar lagi Pavo. Selanjutnya tentang kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran ini sebetulnya 11-12 tentang kekuatan pikiran di acara 2 minggu yang lalu. Ya. Kekuatan pikiran ini hampir sama di situ. Bahwa terdapat sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri manusia, yaitu pikiran. Sesungguhnya, segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah produk pikiran. Apapun yang diinginkan, sukses, kaya, bahagia, semua itu tergantung apa yang dipikirkan. Karena semuanya dimulai dari pikiran. Pikiran akan memberikan dampak yang sinkron. Pikiran baik berdampak baik, pikiran buruk berdampak buruk. Oleh karena itu, pikiran harus dikelola dengan baik. Sehingga pikiran Anda dapat menjadi manajer otak yang positif dan tentunya akan mendukung langkah kita, langkah Anda untuk mewujudkan impian Anda. Prinsip penting untuk mencapai kesuksesan perlu mensejajarkan getaran pemikiran Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Kita dalam kelompok Zoom meeting Susi Suryono ini, kita sudah istilahnya frekuensinya sudah sama. Getaran-getaran pikiran kita sudah sama. Kegiatan yang bersifat kebersamaan, kekeluargaan juga sudah sama. Jadi sekali lagi bahwa frekuensi yang ada, frekuensi otak kita di kelompok Zoom meeting Susi Suryono ini sudah menyatu, sudah sama-sama. Jadi istilahnya getaran pemikiran Anda sekalian dengan orang-orang sekitar Anda sudah sama, 11-12 lah. Beda tipis lah gitu ya. Jadi kita juga harus memilih teman yang mengelilingi kita, diri Anda, dengan orang-orang yang mau memotivasi, menginspirasi, dan mendukung Anda. Kalau kita lihat di kelompok Susi Suryono ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan memotivasi, menginspirasi, mendukung ini sudah kerjaan kita ya. Sehari-hari kita selalu berhubungan, kemudian saling asah, saling asih, saling asuh, ini sudah menjadi trademark kita. Sehingga mudah-mudahan ini harus bisa berlanjut ya. Ini bisa berlanjut dan terus kita garap sehingga kesemuanya yang hadir, yang ada di tempat ini sama-sama bisa mencapai sukses ya di kegiatan BW internasional ini. Kemudian selanjutnya tentang kekuatan, bukan kekuatan pikiran lagi tadi, transmutasi ini, transmutasi. Ini istilah keren ini, transmutasi.
Prinsip ini adalah prinsip yang paling kontroversial pada buku Napoleon Hill. Dia menjelaskan bahwa kita semua memiliki energi seksual katanya. Tadinya saya nggak berani, di situ nggak ada tulisan ini. Slide-nya nggak ada tulisan seksual-seksualan. Tapi ini saya ucapkan karena itu ada di bukunya Napoleon Hill. Jadi menjelaskan kita semua memiliki energi seksual yang tinggi dalam diri kita yang mampu memikat orang-orang lain. Ya. Jika kita mengumpulkan energi ini dan menggunakannya dengan imajinasi kreatif, kita akan bisa terlihat mempesona dan menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Pesona inilah yang dapat membantu kita memperoleh apa yang kita inginkan dengan meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Waktu ke Bali kemarin, saya mencermati Bu Susi tampil dengan pesonanya. Jadi ketika semua orang duduk manis, Bu Susi tampil ke depan dengan pesonanya untuk memotivasi semuanya agar tidak menyerah dan harus selalu bersemangat untuk meraih apa yang kita kehendaki. Keren Bu Susi kemarin, saya ngintip sebentar dari jauh. Keren. Ini ada satu hal yang menurut saya positif bagi kita semua. Kita harus saling membantu, saling asah, saling asuh, saling asih. Itu adalah transmutasi. Kita mempunyai energi seksual. Saya nggak berani tadinya mencantumkan itu, tapi karena ini ada di buku dan merupakan stressing dari Napoleon Hill tentang pesona ini, makanya saya sampaikan. Berikutnya adalah prinsip yang ke-11, ini sudah setengah jam, tentang pikiran bawah sadar. Sering kali kita sangat menginginkan sesuatu, namun dibatasi oleh keyakinan kita sendiri yang menjadikan kita sulit membuat keinginan menjadi nyata. Kita tidak bisa mengontrol pikiran bawah sadar dengan cara menenangkan kesadaran kita dan menanamkan keyakinan yang ingin kita lihat tercermin dalam hidup kita. Tindakan yang paling baik, sekali lagi, adalah berdoa yang khusyuk dan meditasi. Rupanya kita harus betul-betul memahami ini. Untuk membangunkan pikiran bawah sadar kita harus sering berdoa secara khusyuk atau meditasi. Keyakinan yang diwujudkan dengan pernyataan yang diulang, itu seperti pernyataan afirmasi, akan memaksa otak kita menyimpan hal tersebut pada pikiran bawah sadar kita. Jadi pernyataan afirmasi adalah pernyataan yang diulang-ulang, dan saya ingin mengulang-ulang itu lagi, bahwa pernyataan afirmasi ini sangat bermanfaat untuk merealisasikan kehendak kita ya melalui pikiran kita. Di dalam pikiran bawah sadar terdapat kekuatan inti yang dapat memerintahkan tubuh kita untuk melakukan apa yang kita yakini. Sederhananya, alam bawah sadar kita adalah dalang sejati yang memutuskan apa yang akan dan tidak akan terwujud dalam hidup kita. Jadi rupanya alam bawah sadar ini menjadi dalang ya. Walaupun beberapa bulan yang lalu kita sudah kehilangan dalang favorit ya, Ki Seno Nugroho dari Jogja. Tapi tidak ada kaitannya dengan dalang yang ini. Berikutnya adalah prinsip ke-12. Tingkatkan pikiran, tingkatkan kehidupan. Untuk meningkatkan kehidupan kita, kehidupan Anda, mengapa berpikir sangat penting? Mengapa kita mencoba meningkatkan pikiran kita? Jawabannya sangat sederhana, hanya melalui pikiranlah Anda bisa mengubah apapun yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Manusia selalu berpikir, bahkan berpikir merupakan hal utama yang harus kita lakukan. Melalui pikiran, Anda bisa mengambil alih kendali atas masa depan Anda.
Anda harus berpikir secara serius, belajar untuk mempelajari tentang pikiran. Jadi setiap hari, jika setiap hari Anda meningkatkan pikiran Anda, kehidupan Anda pun akan meningkat seiring dengan pikiran yang Anda tingkatkan. Jadi ini adalah mengapa kita harus meningkatkan pikiran dan meningkatkan kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah prinsip terakhir yang ke-13 tentang indera keenam. Bukan indera temannya Bu Marlia, indera keenam. Indera keenam di sini maksudnya adalah intuisi dan firasat. Indera keenam menjadi lebih mendalam ketika Anda mulai berdoa, bermeditasi, dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ketika kita mendengarkan alam bawah sadar kita, yang kemudian dialihkan ke alam semesta, kita memperoleh jawaban-jawaban yang sebaiknya kita hindari. Nah, jawaban-jawaban ini mungkin adalah sebagai firasat atau intuisi yang tidak bisa kita abaikan. Nah, alam bawah sadar terkadang memberikan satu sinyal mungkin yang negatif atau tidak benar. Nah, inilah yang kadang-kadang harus kita perhatikan, ya. Karena jangan-jangan ini memang merupakan firasat bagi kita yang tentunya tidak bisa kita abaikan. Ini adalah indera keenam. Ya. Setelah kita bicara indera keenam, Ibu Bapak sekalian, ini ternyata merupakan akhir dari presentasi saya. Ya, mudah-mudahan ke-13 prinsip dari Napoleon Hill ini bisa menjadi acuan atau paling tidak menjadi masukan bagi kita semua untuk meningkatkan kehidupan kita baik dalam karir dan kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucap dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Imam untuk wawasan yang sudah diberikan kita semua. Memang sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga Pak Imam nggak bosan-bosan ya, tiap hari Selasa memberikan wawasan yang lain, mulai dari awal sampai sekarang. Itu wawasannya itu satu dan lainnya itu beda, tapi memang itu sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kita, Pak Imam. Terima kasih, Pak Imam.